I gaze off into the boundless skyline. No black wires playing in. Database adalah seperangkat koordinasi beberapa file data terpusat yang saling berhubungan yang disimpan dengan sedikit kelebihan data. Sistem manajemen database, program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program-program aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam database. Sistem database atau database DBMS dan program-program aplikasi yang mengakses database melalui DBMS. Administrator database atau seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi, mengendalikan, dan mengelola database. Menggunakan gudang data untuk bisnis intelijensi. Gudang data, database yang sangat besar berisi data mendetail dan diringkas selama beberapa tahun digunakan untuk analisis bukan pemrosesan data. Business intelligence menganalisis data dengan jumlah yang besar untuk pembuatan keputusan strategis. Proses analytical online menggunakan beberapa kurir untuk menyelidiki hipotensi hubungan di antara data. Penggalian data menggunakan analisis statistik yang canggih untuk menemukan hubungan yang tidak hipotesiskan dalam data. Keunggulan sistem database. Database memberi organisasi keuntungan-keuntungan berikut ini. Yang pertama, integrasi data. Yang kedua, pembagian data. Yang ketiga, meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data. Yang keempat, independensi data. Yang kelima, analisis lintas fungsional. Pentingnya data yang baik. Data yang tidak benar pada database dapat mengarahkan kepada keputusan yang buruk. Tim database, tampilan logis dan fisik atas data. Layout catatan atau record layout, yaitu dokumen yang menunjukkan item-item yang disimpan dalam file. Tampilan logical view, yaitu bagaimana seseorang secara konseptual mengelola. Tampilan fisik atau physical view, yaitu cara data secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Skema. Skema adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database, hubungan di antara mereka, serta modal logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data. Skema level konseptual adalah tampilan organisasi yang luas atas keseluruhan database yang mendaftar semua elemen data. Skema level eksternal adalah tampilan pengguna individu terhadap bagian-bagian dalam database, juga disebut subskema. Subskema adalah subset skema cara penggunaan mendefinisikan data dan hubungan kata. Skema level internal adalah tampilan level rendah atas keseluruhan database. Kasus data. Kasus data adalah informasi mengenai struktur database, termaksud deskripsi setiap elemen data. Bahasa DBMS. Bahasa definisikan data. Bahasa DBMS yang membangun kasus data, membuat database. Bahasa manipulasi data adalah bahasa DBMS yang mengubah isi database. Bahasa query data adalah bahasa DBMS level tinggi seperti bahasa Inggris yang berisi perintah kuat dan mudah digunakan untuk mengambil, menyetor, memesan, dan menampilkan data. Penulisan laporan adalah bahasa DBMS yang merinci pembuatan laporan. Database relasional. Modal data ada presentasi,
Abstract Content Database. Model data relasional adalah tabel dua dimensi representasi data. Setiap baris mempresentasikan setiap kasus dan setiap kolom adalah file tempat catatan atribut disimpan. Couple atau bagian dalam tabel yang berisi data mengenai komponen khusus dalam tabel database. Tipe-tipe atribut yang pertama, kunci utama adalah atribut database atau kombinasi atribut secara khusus mengidentifikasikan setiap baris dalam tabel. Selanjutnya, kunci asing, yaitu atribut dalam tabel yang juga kunci utama tabel lain, digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Membuat desain database relasional untuk SDNS dan INC. Yang pertama, menyimpan semua data dalam satu tabel yang seragam. Yang kedua, memvariasikan jumlah kolom. Yang ketiga, solusi seperangkat tabel database relasional. Persyaratan dasar database relasional, yaitu setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Yang kedua, kunci utama tidak bisa nol. Yang ketiga, kunci asing jika bukan nol harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama. Yang ketiga, semua atribut non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang mengidentifikasikan berdasarkan kunci utama. Dua pendekatan untuk desain database relasional. Pertama, normalisasi, yaitu mengikuti aturan-aturan pembuatan database untuk mendesain database relasional yang bebas dari anomali penghapusan, sisipan, dan pembaruan. Yang kedua, pemodelan data semantik, yaitu menggunakan pengetahuan atas proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat sebuah diagram yang menunjukkan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam normalisasi database penuh. Membuat query database relasional. Pertama, query 1 menjawab dua pertanyaan: berapa nomor faktur yang dibuat, semua penjualan yang dibuat untuk di Ainge, dan siapa tenaga untuk setiap penjual. Query 2 menjawab pertanyaan: berapa banyak televisi yang dijual di bulan Oktober. Query ketiga menjawab pertanyaan: siapa nama, di mana alamat, dan pelanggan yang membeli televisi pada bulan Oktober. Query 4 menjawab pertanyaan: berapa nomor faktur penjualan, tanggal, dan total faktur penjualan bulan Oktober yang diatur dalam urutan berdasarkan jumlah total. Query 5 menjawab pertanyaan: berapakah total penjualan berdasarkan tenaga penjual. Sistem database dan masa depan akuntansi. Keuntungan signifikan dari sistem database. 1. Kemampuan dalam membuat query ad hoc untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pada pembuatan keputusan. DBMS relasional dapat menampung berbagai pandangan fenomena mendasar yang sama. DBMS relasional dapat mengintegrasi data, keuangan, dan operasional. DBMS memiliki potensial untuk meningkatkan penggunaan dan nilai informasi akuntansi.